Salam sahabat WP yang dikasih Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak, hari Jumat, tanggal 27 Maret 2026, berjudul Panggilan dan Penderitaan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Marilah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari baru ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan, beri kami hikmat dan pengertian, sehingga mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat WB, pembacaan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat WB yang terkasih, buka hati dan izinkan firman Allah berbicara secara kuat di dalam hatimu. Baca, renungkan, dan temukan kekuatan di dalamnya. Apa kata firman tentang penderitaan? Ada di ayat 19. Apakah makna menderita karena kebenaran sesungguhnya? Ada di ayat 20. Apa panggilan orang percaya? Ada di ayat 21. Sahabat BB, semua manusia umumnya menghindari dan menolak penderitaan. Tetapi hari ini Tuhan mengajar kita melihat penderitaan dari sudut pandangnya. Penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan bagian dari panggilan orang percaya. Bagi kita, orang yang telah ditebus, penderitaan adalah sarana untuk kita semakin bertumbuh mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Yesus telah memberikan teladan sempurna dengan rela menanggung penderitaan, mengalami pengkhianatan, dan ketidakadilan tanpa membalas. Menanggung penderitaan karena kehendak Allah adalah kasih karunia. Ini berbeda dengan menderita akibat perbuatan dosa atau kesalahan sendiri. Jika engkau saat ini sedang mengalami penderitaan, ambillah waktu pribadi untuk merenungkan apa penyebab dari penderitaan yang sedang engkau alami.
tuliskan dalam jurnal pribadimu. Dan ambillah waktu berdialog dengan Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus, yaitu rela menderita karena melakukan kehendak Allah. Menderita tanpa membalas, tetapi menjadikan penderitaan sebagai kesaksian hidup, pertumbuhan dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Penderitaan bukanlah sekedar masalah atau kesulitan tanpa makna. Bagaimana engkau meresponi setiap penderitaan yang engkau alami selama ini? Adakah engkau menemukan maksud dan kehendak Allah di dalamnya? Janganlah menjadi kecut dan tawar hati ketika harus menderita karena kebenaran. Sebab ada kekuatan dan pengharapan dari Allah yang memampukan kita tetap bersukacita dan setia. Sadari bahwa itu adalah kesempatan untuk memuliakan Allah dan menjadi serupa dengan Yesus. Berdoa dan mengucap syukurlah atas setiap penderitaan yang engkau pernah ataupun sedang engkau alami. Mintalah Allah untuk menyatakan kasih, kekuatan, penghiburan, peneguhan, dan juga kehendaknya bagimu. Sahabat BB yang terkasih, sebelum kita membagikan kepada kelompok modul 2 dan sahabat BB lain tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, beri kami kekuatan dan keteguhan di saat mengalami penderitaan, untuk mampu bersyukur dan bersukacita, karena itu adalah anugerah bagi kami untuk semakin bertumbuh mengenal-Mu dan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Penderitaan adalah sarana untuk semakin bertumbuh mengenal Tuhan dan kehendak-Nya.